Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dita Reni Panduati, SSI MSc, dosen tetap di jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Kimia Kesehatan Makanan dan Minuman. Video ini merupakan bagian dari rangkaian pernyataan diri dosen dalam unjuk diri kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD-UPPT di bidang pengajaran yang disajikan dalam bentuk audio visual. Mata kuliah Kimia Kesehatan Makanan dan Minuman merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa tingkat 2 di jurusan Teknologi Laboratorium Medis yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah ini terbagi menjadi 14 kali pertemuan, 1 kali ujian tengah semester atau UTS, dan 1 kali ujian akhir semester atau UAS. Penilaian pada mata kuliah ini terbagi menjadi 2, yaitu 60% praktikum dan 40% teori. Mata kuliah ini sangat erat kaitannya dengan pengendalian mutu dan kualitas produk makanan, sehingga mata kuliah ini sangat erat kaitannya dengan beberapa mata kuliah yang lain, seperti diantaranya adalah toksikologi klinik dan mikrobiologi. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai macam analisa kuantitatif dan analisa kualitatif pada makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Adapun beberapa topik yang akan dipelajari dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, analisa kadar abu dalam makanan, kemudian analisa iodin dalam dapur yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya melakukan analisa zat aditif makanan, termasuk di dalamnya adalah pewarna makanan. Kemudian selanjutnya adalah melakukan analisa kadar alkohol dalam minuman yang beralkohol, seperti minuman tua, kemudian minuman bir dan minuman-minuman beralkohol yang lainnya. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu untuk menganalisa kadar gizi dalam suatu makanan, termasuk di dalamnya zat-zat yang tidak diperbolehkan dalam suatu makanan. Dalam materi ini, mahasiswa diharapkan untuk dapat memilah dan memilih makanan yang sehat untuk dikonsumsi dan yang tidak dikonsumsi. Di samping itu, mahasiswa juga diharapkan dapat menganalisa kadar kandungan kimia yang ada dalam makanan tersebut. Proses pembelajaran dalam mata kuliah ini terbagi menjadi 2, yaitu proses blended learning dan case-based learning. Dalam proses blended learning, mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan belajar mandiri terlebih dahulu, kemudian dilaksanakan proses luring, di mana dalam proses luring ini mahasiswa akan diberikan materi berupa PPT, modul, dan jurnal-jurnal yang terkait dengan topik. Materi-materi yang diberikan dalam PPT merupakan materi yang diambil dari studi kasus yang terkini. Dalam proses pembelajaran, dilakukan metode ceramah, di mana dosen menyampaikan materi, kemudian mahasiswa diminta untuk mencatat materi-materi atau hal-hal yang dianggap penting. Di samping metode ceramah, mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk melakukan SGD atau Small Group Discussion yang bertujuan untuk melatih kemampuan bicara mahasiswa, kemampuan kritis mahasiswa, serta diharapkan dapat melakukan analisa atau memberikan solusi terhadap suatu kasus. Kemudian diberikan juga kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan tanya jawab. Dalam melaksanakan perkuliahan kimia kesehatan makanan dan minuman, selalu diawali dengan doa, kemudian
Kemudian dilanjutkan dengan review materi sebelumnya atau topik atau pertemuan sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan pretest. Sebelumnya saya telah membuat soal, kemudian ditampilkan dalam bentuk barcode dan diakses oleh mahasiswa. Selanjutnya, dilakukan pemberian materi seperti yang telah disampaikan sebelumnya, dapat berupa ceramah, SGD maupun diskusi atau tanya jawab. Kemudian perkuliahan akan diakhiri dengan kegiatan post-test atau tugas yang berguna untuk mereview materi kepada mahasiswa di rumah, sehingga materi yang diberikan dapat diserap secara maksimal oleh mahasiswa. Kemudian pada case-based learning digunakan dalam metode praktikum. Mahasiswa diminta untuk menganalisa makanan dan minuman yang kira-kira mengandung bahan adiktif maupun bahan-bahan yang lain yang relevan dengan topik yang diajarkan, kemudian membawa sampel tersebut ke laboratorium dan dilakukan uji secara bersama-sama. Dengan menggunakan dua metode yang berbeda dalam teori dan praktek, diharapkan mahasiswa dapat menyerap secara maksimal materi yang diberikan dan dapat dengan langsung mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, minggu lalu kita sudah melaksanakan UTS. Bisa melaksanakan UTS-nya? Bisa. Sudah kenal dengan Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Ibu siapa? Bu Dina. Oke, perkenalkan nama saya Dina Reni Panduati. Hari ini saya akan masuk di pertemuan yang ke-9 dengan materi zat adiktif. Sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Uswah, silakan pimpin doa kita pada hari ini. Sebelum belajar, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Uswah. Oke, sebelum kita mulai di pertemuan yang ke-9 ini, silakan kalian mengisi absensi pada LKS. Oke, sudah semua ya? Sudah. Ada yang tidak bisa absen? Tidak ada. Oke, kita lanjut ke materinya. Nah, sebelum kita bahas tentang zat adiktif, kira-kira ada yang tahu nggak zat adiktif itu apa? Saya Bu. Oh iya, Bang David.
Protein hewani? Daging, ikan, dan lain sebagainya ya. Kemudian fungsi makanan yang selanjutnya adalah untuk menunjang dan mengatur proses dalam tubuh. Itu adalah makanan sehat. Nah, tidak selalu makanan itu disajikan begitu saja, tetapi beberapa makanan perlu diolah dan ditambahkan oleh zat aditif. Nah, di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, zat aditif itu merupakan tambahan pada suatu produk. Misalnya, dia ada pewarna, penyedap rasa, pengawet, pengawet dalam makanan, ya kan? Nah, di sini ada contohnya di sini. Ini apa ini? Santan. Kira-kira fungsi santan itu untuk apa? Ada yang tahu? Mengawet dalam makanan? Oke, menambahkan rasa dalam makanan. Ketika makanan ditambahkan santan, pasti rasanya lebih gurih kan? Nah, ini termasuk dalam penyedap makanan. Yang selanjutnya di sini ada apa? Daun pandan. Kira-kira daun pandan digunakan untuk apa? Untuk warna alami ya. Apa yang dihasilkan warnanya? Hijau. Oke. Ada juga warna hijau dari buatan. Oke. Yang pertama pewarna. Zat pewarna ini dibagi menjadi dua. Yang larut dalam air dan tidak larut dalam air. Yang larut dalam air itu disebut dye dan tidak larut dalam air itu disebut lye. Berarti dia larut dalam apa? Dalam minyak. Iya. Jadi pewarna itu bisa larut dalam air, bisa larut dalam minyak. Ini adalah contoh-contohnya ya. Misalnya warna kuning. Warna kuning itu alaminya bisa disebutkan bisa didapat dari kunyit. Kemudian dari sintetisnya itu bisa dari atrazin. Ini yang diperbolehkan oleh Kemenkes dan yang tidak diperbolehkan dari Kemenkes itu ada metilnium. Jadi mulai sekarang kalau kalian membeli makanan, perhatikan itu kira-kira zat sintetisnya itu diizinkan atau tidak. Gitu ya. Kemudian selanjutnya pengawet. Pengawet tadi sudah kita bahas yang garam. Nah, ternyata tidak hanya garam, gula pun bisa menjadi zat pengawet. Selain itu cuka, itu adalah contoh dari zat pengawet alami. Kemudian zat pengawet sintetis itu ada vitamin C. Kemudian natrium benzoat dan natrium nitrat. Ini diizinkan oleh Kemenkes, oleh BPOM. Selanjutnya ada pemanis. Nah, pemanis ini apa kira-kira? Pemanis alami di sini ada apa? Oke, ada gula aren dan ada madu. Berarti satunya diperoleh dari gula aren, diperoleh dari tumbuhan. Kalau madu? Hewan. Jadi bisa dari hewan, bisa dari tumbuhan. Kalau tadi kan di depan ibu menyebutkan yang hewan itu hanya bakteri kan, organisme mereka enggak. Ternyata ada lagi yaitu madu. Oke. Selanjutnya yang sintetis. Sintetis ini bisa diperoleh dari sakarin, aspartam, natrium siklamat, magnesium siklamat, dan glusin. Nah, rasa manis yang dihasilkan oleh pemanis sintetis ini dia berkali-kali lipat manisnya dibandingkan
banyaknya Ca yang masuk ke dalam sel. Sampai di sini jelas? Jelas, Bu. Oke. Sudah tidak ada yang ditanyakan? Jelas ya? Oke, kalau jelas Ibu ada sedikit soal mandiri. Nah, silakan dikerjakan di buku catatan kalian. Bagaimana efek toksisitas pewarna sintetis dalam tubuh? Tadi Ibu sudah menjelaskan ya MSG ya, yang pengawet. Sekarang kalian jelaskan tentang yang pewarna. Minggu depan dikumpulkan ya, beserta dengan mekanismenya kenapa dia berefek toksik pada tubuh kita. Semuanya jelas dengan tugasnya? Jelas. Oke, kalau sudah jelas semua dan tidak ada yang perlu kita bahas lagi, terima kasih sudah mengikuti perkuliahan di pertemuan yang ke-9 ini. Sampai jumpa pada pertemuan yang selanjutnya. Selamat siang semuanya, salam sehat untuk kita. Selamat pagi semuanya. Hari ini kasih pemakan. Kita akan melakukan analisa pewarnaan sintetis dalam minuman, ya kan? Semua sudah mempersiapkan alat dan bahan. Sampelnya sudah disiapkan, sudah disiapkan. Kelompok 1 membawa sampel apa? Fanta. Kelompok 2? Ale-ale. 3? Just juice. Kelompok 4? Permen. Permen apa, Bang? Oh, kopiko. Kelompok 5? Minuman jambu. Oke. Semuanya sudah disiapkan ya. Nah, kita dalam pertemuan ini akan menganalisa apakah pewarna dalam sampel kalian itu pewarna alami atau pewarna buatan, ya kan? Nah, kemarin kan kita sudah bahas tuh dalam teori contoh-contoh pewarna buatan kan? Oke. Nah, kita akan melakukan langkah kerja yang pertama adalah, ayo siapa yang bisa menyebutkan langkah kerjanya? Yang pertama kalian harus menyiapkan. Oke, semuanya sudah disiapkan dan disiapkan ya. Oke, kemudian langkah yang kedua. Oke, benang molnya sudah dipersiapkan, sudah dicuci dan dibersihkan. Sudah. Langkah ketiga, selanjutnya. Oke, jadi nanti sampel kalian itu dimasukkan ke dalam cawan dan masukkan benang molnya ke dalam cawan, ya kan? Nah, masing-masing kelompok itu mempunyai 3 indikator, ya kan? Apa indikator yang pertama? Ayo. HCl-PK. Kemudian indikator yang kedua? AOH 10%. Indikator yang ketiga? Oke, H2SO4 pekat ya, nanti ya. Oke, selanjutnya ada yang ingin bertanya dulu sebelum kita mulai praktikum? Sudah paham ya? Oke, silahkan
1 minggu depan kita akan melakukan analisa secara kuantitatif. Oke. Berarti yang kita indikasi sementara yang mengandung pewarna adalah sampel dari kelompok 3. Berarti di pertemuan selanjutnya kelompok 3 harus membawa sampelnya lagi. Kita akan melakukan analisa secara kuantitatif. Oke. Untuk pertemuan kita hari ini ada yang masih bingung? Tidak ya. Nah, nanti silahkan kalian isi di laporan kalian, dibuat tabelnya, kemudian dibuat laporannya di bawah ketika kalian melakukan praktikum selanjutnya. Paham? Paham. Oke, silahkan dibersihkan alat gelapnya, kemudian bisa pulang. Ya. Oke. Selamat siang semuanya. Terima kasih telah mengikuti pertemuan kita pada hari ini. Salam sehat kita semua. Demikian video pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Saya sebagai dosen mata kuliah Kimia Kesehatan Makanan dan Minuman mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam video saya.